Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pertamaku. Dengan aku sendiri, Nadia Fradisa Arianti. Kali ini aku akan membahas tentang lembaga yang bergerak dalam bidang jasa kewirausahaan sosial. Apa sih lembaganya? Yuk kita lihat langsung aja. Ya, lembaga ini adalah lembaga Kaukoi Private, di mana lembaga menawarkan jasa bagi masyarakat. Lembaga Kaukoi Private berdiri sejak tahun 2015 sampai sekarang loh. Nah, bertempat di Jalan Nangkaraya, nomor 144A, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Lembaga Kaukoi sendiri berdiri atas dasar saran dan banyaknya suara orang tua yang masuk untuk membimbing anak-anaknya dalam program mengaji sambil bermain. Mewujudkan keinginan orang tua membentuk anak-anak yang soleh dan soleha dengan menanamkan ilmu-ilmu Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran sejak dini. Tadi kalau kita berantem tepuk tangan, prok gitu, oke? Oke. Pokoknya teman-teman ikuti apa yang Kak Nanti katakan. Yang dicampur ke dalam coklat, ke dalam lelehan coklat tadi itu yang di mangkok. Masukkan nih ke sini nih ya. Nih, kelihatan kan? Kelihatan? Ya. Nah, awal proses pembelajaran di Kaukoi ini, pengajar membuat berbagai alat bantu atau media pembelajaran, mulai dari kertas warna-warni yang dibentuk berbagai macam bentuk, seperti animasi, hewan, tumbuhan, ada pun tentang video-video animasi tentang Islami, dan juga games menarik, baik offline maupun online. Kenapa? Hal ini dilakukan untuk menarik minat anak terhadap belajar agar tidak membosankan loh. Ada sama kamu. Iya. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak udah mau mengizinkan saya untuk mengetahui seputar lembaga terkait tugas kewirausahaan. Terus untuk yang pertama boleh memperkenalkan diri dulu Kak. Kakak sebagai apa di lembaga ini? Oke, nama dulu kali ya. Iya. Oke, nama aku Batul Fazaria. Terus kakak di sini sebagai pimpinan ya. Di Kaukoi Private, bisa dibilang founder juga gitu. Terus apa lagi? Untuk yang pertama, bagaimana sih sejarah berdirinya lembaga Kaukoi? Jadi gini, waktu itu kan Kaukoi itu kan ngajar privat ya di rumah Saskia Diameka ya. Jadi Kaukoi itu dulu sebelum menikah, Kaukoi pernah jadi guru di sekolah Lazuhardi. Sekolah itu sekolah inklusi, sekolah yang menerapkan multiple intelligence, terus fun learning. Nah di situ kategori anak-anak ini sebelum latar belakang ya, sebelum terbentuknya Kaukoi Privat itu. Nah di situ anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu banyak gitu. Ada anak ADHD, ada anak autis, ada anak. Nah,
itu kan sekolah yang KUK ngajar itu sekolah anak yang berkebutuhan khusus ada, yang normal ada, yang anak macam-macam anak lah ya. Intinya sekolah itu memang menerapkan metode fun learning gitu. Nah ketika melahirkan anak, KUK itu punya azam bahwa saya nggak mau ngajar kalau udah punya anak. Maksudnya nggak mau ngajar sekolah ya, karena KUK pengen fokus ngajar anak sendiri dulu. Jadi jangan sampai ngajar anak orang bisa, ngajar anak sendiri nggak bisa, karena bukan nggak bisa, udah kehabisan waktu dan sabarnya. Jadi buat anak orang sabar, nanti buat anak sendiri malah nggak sabar. Nah setelah anak pertama lahir, anak kedua lahir, anak kedua umur usia 2 tahun, KUK langsung begini, ya Allah saya tuh punya ilmu, doa gitu Nadia, ya Allah saya tuh punya ilmu, nggak ada seujung kuku, tapi saya pengen bermanfaat, saya pengen ngajar lagi, tapi yang nggak mau menyita waktu banyak. Tiba-tiba ada keponakan KUK kebetulan kerja di mekanisme, dia bilang mau KUK ngomong sama dia kalau ada yang butuh ngajar privat boleh ya hubungin gitu ya. Tiba-tiba dia WA, Kak mau ngajar privat nggak, tapi ngajar ngaji gitu. Oh boleh, nggak apa-apa. Di mana? Di rumah Tasya Nur Medina. Waktu itu Tasya Nur Medina itu tidak lain kakaknya Saskia Demika. Akhirnya KUK boleh bikin janji ke rumah dia. Terus KUK ngajar di rumah dia. Terus dia bilang, kakaknya adikku juga mau deh buat ngajar anaknya gitu, dia juga butuh guru ngaji gitu kan ya. Oh ya udah, berikutnya KUK ngajar di rumah dia, datang ke Mas Saskia. Nah dia agak-agak surprise dengan metode yang KUK berikan ke anaknya. Karena apa? Metode yang KUK sampaikan saat mengaji itu beda jauh dengan metode yang dia terima saat dulu, yang dimana ketika ngaji itu jadi hal yang menjenuhkan, yang membosankan gitu kan. Jadi hal yang menjenuhkan, yang membosankan. Nah dia tuh ngerasa happy lah di situ gitu kan ya. Iya programnya kayak gitu, mengenal Al-Quran dengan fun learning gitu kan. Contoh metode pembelajarannya itu Iya, metode pembelajarannya yang fun learning, yang anak-anak diajarkan mengaji tapi dengan cara yang tidak membosankan. Terus yang dimana anak-anak itu bisa mencintai Al-Quran dengan bahagia, dengan happy, dengan penuh kesadaran bahwa ternyata mengaji itu enak ya, ternyata mengaji itu bikin happy ya gitu. Nah ya, itu yang KUK tawarkan ke orang-orang gitu. Ayo gabung ke KUK Privat, insya Allah anak-anak bisa mendapatkan pendidikan agama dengan cara yang menyenangkan. Sebenarnya gini, justru malah program yang kita buat sebelum pandemi itu banyak banget. Kita tuh udah pengen, ini salah satunya ya, pengen buka kelas di kantor, karena kan kantor ini belum kita maksimalkan dengan baik ya. Baru sebatas guru-guru kumpul datang kemari ngambil worksheet, karena kan memang KUK memberikan fasilitas kepada semua pengajar, ambil ATK yang ada di kantor yang dibutuhkan, silakan ambil, nggak usah bayar, silakan ambil apa yang dibutuhkan, silakan bawa gitu ya. Jadi kayak semacam tempat buat para pengajar untuk sharing di sini, untuk kumpul, untuk berbagi ilmu dengan pengajar yang lain gitu kan, sekaligus tempat bekerjanya tim manajemen untuk mengelola pengajar-pengajar yang lain gitu kan. Nah sayang kalau lantai atas ini tidak dimaksimalkan, makanya KUK pengen sebenarnya sebelum pandemi itu pengen bikin buka kelas, salah satunya buka kelas, bikin kegiatan yang berskala. Kemarin kan kita buat tuh nih salah satunya camp KUK Privat ini ya, dan ini animonya cukup luar biasa. Anak-anak semuanya punya kesan yang luar biasa, sampai kaosnya aja jadi favorit karena katanya ya itu saking euforianya kenal teman baru kan. Belum pernah kan lembaga ngumpulin anak-anak yang mereka nggak kenal, semuanya ikut di sini, ikut camp KUK Privat. Waktu itu kalau masa Cimori itu mereka sama kakak-kakak pengajar, dan mereka tuh bisa kenal satu sama lain kan happy, selain dari teman sekolah, saudara, teman tetangga atau yang lain. Dan itu benar-benar berkesan. Nah sebenarnya sebelum pandemi itu pengen bikin lagi camp KUK
KUK berikutnya. Nah sama juga gitu kan, yang bikin kelas juga gitu kan. Terus ada beberapa home visit, terus ada beberapa kayak semacam sharing session dengan para pengajar gitu kan. Pada dulu kan pandemi dan itu banyak sekali pengajar-pengajar yang akhirnya off dulu gitu kan. Ada yang benar off permanen gitu. Itu kan luar biasa kan, istilahnya cobaan ujian kita ini. Jadi banyak hal yang akhirnya terhambat gitu ya. Tapi ya itu yang akhirnya baru kita adakan ini pesantren online. Jadi di masa pandemi ini kegiatan yang bisa kita jalankan ya hanya baru sangat online ini, dan alhamdulillah melihat animonya juga cukup baik ya, walaupun masih belum sesuai target sasaran kita jumlahnya. Enggak, justru salah satu hal yang membuat KUK privat saya pribadi ya merasa sangat bangga, sangat senang, bahagia, alhamdulillah kalau ternyata banyak lembaga-lembaga tahsin Quran di luar sana juga yang akhirnya seperti ini. Karena apa? Karena semakin banyak kan semakin membuat anak-anak akhirnya belajar Al-Quran kan. Jadi nggak ada yang bikin, pertama tidak ada hal yang menjadi saya sebagai saingan nih, nggak ada. Buat saya itu nggak ada lembaga-lembaga Al-Quran yang menjadi saingan, itu nggak ada. Tapi kalau dibilang apa keunggulannya, saya tidak terlalu memantau ya lembaga yang lain itu mereka gimana metodenya, mereka bagaimana pembelajarannya gitu. Saya tidak terlalu memantau itu. Tapi yang saya berusaha untuk lakukan adalah yuk jujur dengan para pengajar. Itu sih, ada beberapa pengajar yang misalnya dia dulu di sana, terus dia akhirnya pindah ke kampus, dia sampai bilang, Masya Allah ini yang aku nggak temuin di tempat lain, gitu. Apa gitu, keterbukaan. Jadi memang kita terbuka, kamu tuh di rumah ini kamu sekian ya, nanti kamu ada infaknya ke lembaga sekian, dan itu dikelola buat kebersamaan, buat kegiatan-kegiatan berkaitan sama lembaga juga gitu kan. Karena bagaimanapun kan di lembaga ini ada yang manage ya gitu kan, terus ada yang berkomunikasi terus menerus sama orang tua. Guru kan ibarat kata guru dimanjakan untuk kamu ngajar aja gitu lah, urusan jadwal, urusan komunikasi pembayaran dan lain-lain udah cukup manajemen yang urus. Karena kan kau kan ngerasain kan ngajar tanpa di manage itu, untuk ngomong bulanan kan gak enak ya kan. Nah itu di KUK privat itu intinya keterbukaan antara pihak manajemen dengan pihak pengajar, dan itu menurut KUK dari informasi beberapa pengajar yang akhirnya bergabung di KUK privat dan dia dari lembaga lain, itu yang gak pernah mereka dapatkan, keterbukaan itu. Loyalitas, tanggung jawab, dedikasi, itu yang penting untuk menjaga kepercayaan. Itu kita harus punya itu, loyalitas sama pekerjaan kita. Kalau kita sudah loyal sama pekerjaan kita, passion kita mengajar, kita menjalani itu kan dengan happy. Berarti tidak ada hal-hal yang memberatkan kita untuk kita tidak bertanggung jawab, tidak loyal. Loyalnya dalam arti kata kita ngajar ya udah ngajar aja gitu, ikhlas aja. Loyal itu kan berarti kan dia ikhlas, ya kan, ikhlas terus tanggung jawab. Ya udah tanggung jawab sama pekerjaan dia. Waktu yang ngajar jam sekian. Kalaupun dia nggak bisa ngajar, kasih info sebelumnya. Komunikasi sama orang tua itu kan penting, komunikasi. Terus tadi apa, loyalitas, tanggung jawab sama apa tuh satu lagi, ya iya, menjaga kepercayaan itu penting gitu. Jadi istilahnya kalau kita sudah loyal, sudah profesional, sudah benar-benar
pekerjaan kita dengan baik, insya Allah kepercayaan itu kan datang dengan sendirinya, iya kan? Kecuali ada pengajian nih banyak, bukan kasus lah. Kak, ini gimana sih, aku pokoknya minta ganti izin ngajar kok, baru tinggal berapa menit baru ngomong, sedangkan anaknya udah happy nungguin gurunya, gitu kan? Pengajarnya baru ngasih info. Itu banyak kasusnya Nadia, gitu kan? Akhirnya dipanggil pengajarnya, kan dari awal udah kita sampein komunikasi penting. Kalaupun kamu nggak bisa ngajar, sehari sebelumnya itu kasih kabar, gitu. Jangan last minute banget, gitu. Apalagi untuk alasan yang sering. Mungkin kalau sekali orang tua pasti maklum ya. Kalau ternyata besok begitu lagi kan itu berarti satu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pekerjaan dia. Dalam lembaga kita ini KUK sih sebenarnya tidak mengklasifikasikan bahwa yang masuk itu harus S1 gitu ya, enggak. Karena di sini juga ada beberapa pengajar yang dia hanya lulusan alia gitu kan, tapi dia punya kemampuan mengajinya bagus, makhrajnya bagus, pengetahuan agamanya bagus. Loh, yang kita tawarkan kan itu, ya kan? Ada hal yang menjadi halangan untuk dia nggak ngajar di untuk nggak bergabung di KUK privat kan enggak, ya kan? Cuma karena dia nggak S1 terus nggak diterima kan nggak bijaksana. Tapi selama dia bisa mengaji, selama dia bisa tahu ilmu pengetahuan agama dengan baik dan benar, silakan bergabung gitu ya di KUK privat. Kita membuka itu. Ke semua orang, ke semua masyarakat, lapisan masyarakat. Walau pada akhirnya masyarakat sendirilah yang mengklasifikasikan itu, yang misalnya gini loh, karena dengan biaya yang ditawarkan lembaga mungkin buat kalangan menengah ke bawah itu sedikit mahal, jadi akhirnya mereka sendiri yang mengkelaskan itu. Tapi kalau selalu tekankan gini, misalnya ada orang tua, kak boleh nggak sekian? Kita lembaga tidak pernah satu kali pun menolak. Nggak bisa bu, nggak pernah. Oh baik bu, itu baik. Berarti misalnya ini off the, misalnya ini nggak masuk rekaman, silakan. Tapi Nadia perlu tahu juga. Misalnya, kak boleh nggak itu 100 gitu ya? Oh boleh bu, nggak apa-apa. Berarti itu full buat pengajar. Kita nggak ada infaknya. Iya. Nah, kenapa? Karena kita mementingkan biar anaknya ngaji. Kalau kita tolak kan berarti nanti anaknya nggak ngaji. Kita dosa kan? Orang mau belajar kok. Nah itu yang membuat KUK selalu bilang ke manajemen jangan pernah menolak kalau ada orang tua yang nawar. Kenapa? Karena memang tujuan daripada terbentuknya lembaga itu ya untuk sosialisasi masyarakat, bukan untuk bisnis. Nah, mengkelaskan itu kan masyarakat sendiri. Karena itu biayanya besar, itu untuk kalangan artis ya, karena mereka tahunya kan artis banyak yang bergabung. Iya. Jadi mereka mau mengklasifikasinya untuk kalangan menengah ke atas, untuk artis. Kita mah menengah ke bawah nggak nyambung deh gitu kan. Padahal sebenarnya kalau mereka mau silakan bergabung, mau nawar berapa silakan. Walaupun masih batas standar buat pengajar lah gitu. Ibarat kata gitu misalnya ya enggak, misalnya boleh makan 25.000 kan enggak worth it banget buat ongkos transport pengajarnya, buat tenaganya, secara kan mereka sejam kan, dan worksheet yang mereka keluarkan kan itu butuh biaya. Nah itu dia. Iya, pesan-pesannya. Pertama, untuk mengajarlah dengan hati, mengajarlah dengan penuh tanggung jawab, mengajarlah dengan penuh keikhlasan. Itu modalnya. Karena apa yang kita ajarkan ini adalah kan kalamullah ya.
ikhlas, dengan sabar. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita temui, itu tidak akan menjadi beban buat kita, dan akan mendatangkan keberkahan min haitsu la yahtasib gitu. Buat orang tua, mari saling bersinergi sama pengajar. Bagaimanapun pengajar itu adalah orang tua juga buat anak-anak kita. Mereka mengajarkan kamu, mereka mengajarkan ilmu Al-Quran, yang akhirnya yang mereka dapatkan kan ilmu agama yang bermanfaat buat kedua orang tuanya juga. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, maka ada ilmu amalu ilan misalnya sedekah jariyah atau ilmu yang tafa'u bihi atau ilmu sholih yadullah. Ilmu yang bermanfaat yang mereka dapatkan dari guru pengajar, dan waladun soleh, anak yang soleh dan soleha yang mendoakan orang tua. Mereka ngajiin orang tua ketika orang tua sudah meninggal, itu kan mereka ngajiin orang tuanya, mereka yang mendoakan orang tuanya. Itu dari mana? Dari ilmu yang mereka dapatkan saat mengaji. Jadi mari bersinergi sama pengajar, mari lebih menghargai guru-guru Al-Quran, mari lebih saling menghormati sesama guru gitu ya. Karena banyak orang tua yang tidak yang kurang menghargai itu gitu. Kayak gitu aja. Untuk masyarakat sekitar, Masyarakat mari lebih lebih punya tanggung jawab kepada putra-putri anak-anak untuk lebih menanamkan ilmu agama. Karena bagaimanapun dasar ilmu agama itu penting, fondasi awal untuk membangun karakter manusia. Karakter manusia itu akan menjadi baik, akan menjadi bagus, perilaku dan sebagainya itu dari fondasi agama yang dia miliki. Jadi masyarakat juga kalau bisa, ayo lebih lebih punya kesadaran lagi untuk saling mengingatkan satu sama lain untuk pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, dalam bermasyarakat gitu. Untuk membangun generasi Qur'ani dan menciptakan belajar yang menarik, lembaga tidak membatasi bagi orang tua yang menginginkan anaknya dititipkan oleh lembaga. Hal ini terlihat walaupun sasaran lembaga adalah untuk masyarakat menengah ke atas, tidak menjadi batasan bagi orang tua yang kurang mampu untuk mendaftarkan anak-anaknya, karena lembaga memiliki prioritas bahwa memberi pembelajaran Al-Quran sejak dini merupakan tujuan utama dan bukan untuk berbisnis loh. Kemudian, selain aktivitas belajar yang menyenangkan, lembaga juga memiliki rasa keterbukaan kepada para pengajar dan rekan kerja. Hal ini menjadi nilai plus bagi para pengajar dan orang tua yang bekerja bersama lembaga.